Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita jumpa lagi di podcast kita Cinta is Love. Saya nggak sendirian yang pasti, saya bareng siapa namanya? Monica Amor. Nah, lalu kita juga ada narasumber kita kali ini karena masih nuansanya Ramadan. Kita kali ini tetap dengan Ustadz Dasuki. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Ya, jadi hari ini Pak Ustadz kita mau ngebahas tentang bicara tentang Tuhan dalam konteks mengenal Allah, karena katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau mendekati apapun kan harus kenal dulu tuh. Sama kalau kita mau mendekati Allah ya kita harus kenal sesungguhnya Allah itu seperti apa sih, yang sehingga kita bisa makin mengenal dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang tujuannya melakukan apapun yang diperintahkan. Nah, sebelumnya mungkin Pak Ustadz bisa kasih kita pencerahan nih. Sebetulnya di dalam Islam sendiri mengenal Allah itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Dalam satu kaidah oleh ulama besar Ibnu Ruslan mengatakan awal wajib ma'rifatun ilahi bistiqoni. Mengenal itu dalam konteks Arab itu disebut makrifat. Mengenal. Boleh jadi tadi yang seperti Pak Peri bilang, ya orang tidak akan cinta, tidak akan sayang kalau tidak kenal. Kita ini harus mengenal dulu zat yang kita sembah, yaitu Allah. Ya, bahkan pertama sekali yang wajib kita tuntut, ilmu yang wajib kita tuntut itu apa? Ya, ilmu yang akan mengajarkan kita tentang makrifat mengenal Allah. Gitu. Untuk apa? Ya, kalau kita sudah mengenal zat yang kita sembah, otomatis kita nikmat. Ya. Kita udah nggak ragu. Seperti Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Kita kan kenal siapa yang kita sembah, Ar-Razzaq. Pada siapa kita meminta Ar-Razzaq? Gitu. Baru pas sasaranannya namanya, pas sesuai dengan sasaran ta'diyahnya. Ada penjelasan hadis walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Termasuk Imam Nawawi mengatakan juga seperti itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, otomatis dia akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Dia akan kenal kepada Tuhannya kalau dia mengenal dirinya. Dirinya ini siapa? Kita kenal. Kita ini iftikor. Kita ini orang butuh. Ya, kita butuh. Butuh kepada siapa? Kepada zat ya yang akan memberikan kita yang kita butuhi. Kita fakir. Berarti kalau kita fakir kita akan mengenal Tuhan kita kaya. Maka kita pintalah kepada yang maha kaya. Gitu. Ya, nah itu namanya, ini hadis ini bisa dijadikan sebagai argumentasi atau dilalah buat orang-orang yang mengenal Tuhan itu bagaimana caranya. Ya, kita ibadah ingin nikmat seperti ibadahnya para nabi dan para wali, itu otomatis pertama mengenal Tuhan dulu secara mendalam. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan secara mendalam, otomatis kita sadar, kita tahu betapa nikmatnya kita meminta, nikmatnya kita dialog, nikmatnya kita berkomunikasi. Gitu. Saya bicara sama orang yang saya cintai,
otomatis 1 jam itu nggak berasa. Nggak berasa. Karena Bawaannya kurang terus ya, Pak? iya, karena cinta kita kenal sama orang itu kan gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau kita bicara sama orang yang kita belum kenal, Bawaannya pengen pulang ya? bete. Ya, udah pasti begitu. Iya. Iya. Nah, sekarang terjadi nggak sama diri kita ketika kita ibadah pengennya buru-buru selesai? Ya. Kenapa? Karena kita belum tapi Belum, mengenal. betul. Ya, sembahyang terus lama amat ini kan gitu. Iya. Iya, karena kita belum kenal. Tapi kalau udah kenal mah ya Allah kurang. Apalagi dalam sholat. Ya. Satu-satunya ibadah itu yang diturunkannya tanpa pelantara itu sholat. Iya. Langsung Allah mengenalkan zat kepada Nabi Muhammad. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Makanya ketika kita sholat tuh kita lagi dialog, lagi komunikasi. Kali bahas kita malah lagi PDKT, lagi berduaan sama Allah. Iya. Kan nikmat. Makanya orang kalau udah kenal sama Allah tuh ibadahnya masih kurang terus. Iya, betul. Ya Allah, cepet amat rasanya puasa, udah buka aja, gitu kan? Tapi kalaupun kurang nggak boleh dilebih-lebihin juga ya. Iya Pak? kan. Kadang-kadang kalau udah kurang dilebih-lebihin. Ini nggak boleh, Ya nggak kan? masuk Gimana ininya. maksudnya? Ya misalnya nih puasa kan sampai maghrib, dia sampai isya bukanya, lebih-lebihin. Iya Ya kan? nggak boleh, itu sesuai aturan. Sesuai aturan Ya kan. cinta juga sesuai aturan, nggak boleh melanggar norma. Nggak boleh posesif ya? Iya nggak sih? Nggak boleh Posesif. melanggar gitu. Ya kayak kita lagi bermesraan aja kan nggak boleh kita melanggar kan gitu kan. Iya, iya. Itu harus ada aturan, harus ada jalurnya gitu. Iya, iya. Kayaknya kalau kita ibadah pengen nikmat ya itu kenalin dulu. Ya, siapa diri kita, siapa yang kita sembah. Gitu. Nah dalam proses pengenalan nih Pak Ustadz, kita kan selalu menganggap Tuhan itu selalu jauh. Sebetulnya kalau kita kenal harusnya dia tidak berjarak dengan diri kita. Ini nanti dikoreksi nih Pak Kiai, ini nanti omongan saya salah lagi. Artinya gini, selalu kalau kita bicara tentang Tuhan, selalu kita bicara tentang jauh. Misalnya kita serahkan kepada yang di atas. Seakan-akan Tuhan itu berjarak sangat jauh dengan kita sebagai manusia. Padahal sebetulnya kan kalau saya coba ada kutip, itu kita tidak jauh dari urat leher kita sendiri. Nah ini penjelasannya gimana nih Pak Kiai terhadap situasi ini? Karena kan ada orang-orang yang menganggap ya seakan-akan kalimat itu kan seperti kayak jauh Pak Kiai. Padahal sebetulnya sangat dekat. Karena sesungguhnya aku dekat. Nah ini tolong koreksi kalau saya salah nih pertanyaan ini Pak Kiai. Pertanyaannya udah benar Pak. Oh benar ya? Alhamdulillah benar ya. Itu ada dalam hadis itu. Oke. Ya. Kalau masalah bahasa seperti tadi, mintalah sama yang di atas. Iya. Itu bukan berarti Allah Tuhan itu di atas. Bahasa Al-Quran Ar-Rahmanu alal arsistawa, alanya walaupun bahasa Arab ala itu artinya secara tekstual artinya di atas. Iya. Tapi itu bukan makna substansi Sesungguhnya. Qurannya, bukan. Oh. Substansinya Allah itu ya itu ada yang mengartikan menguasai, yang mempunyai atas. Sebab Allah tuh nggak punya tempat. Oke. Nggak boleh kita bilang Allah punya tempat. Jadi Kalau kalau- di hati juga bukan gitu. Iya. Jadi kalau ada yang bilang dia di arash gitu, Itu bukan berarti Allah di atas uncang-uncang aras, bukan. Oke. Allah yang menguasai aras, Allah yang menciptakan aras. Kenapa nisbat ke aras? Karena makhluk terbesar sejagat raya itu aras. oh oke. Begitu. Ya seperti ada seorang musisi dari Indonesia namanya Ebit. Ya. Ya, tanyakan sama rumput yang bergoyang. Nah, Coba secara logika kita gila apa nggak nanya sama rumput yang goyang? iya. Ya. Tapi itu secara ini ya, Iya, tersirat. secara tersirat seperti itu. Cuma ada makna substansi, ya bahasa ini ya makna majas, makna kias. Itu artinya tanyakanlah kepada ya zat yang menggoyangkan rumput. Siapa? Allah. Oh. Ada juga pakai yang bilang itu artinya bertanya sama orang-orang yang ahli zikir. Bisa jadi. Karena goyang-goyang gitu pakai. Itu kan bagaimana kita Penafsiran ya. penafsirannya. Oke. Cuman konteksnya kalau
ahli zikir. Enggak selalu ahli zikir itu goyang, Pak. Oh gitu ya? Ada di lapangan goyang-goyang juga kan. Nah, itu kan goyang artinya ya. Iya. Ya kan? Makanya kalau kita terlalu inilah. Mungkin itu di tingkat keasikannya dia Pak Kiai, ya kan? Saking dia sangat khusyuk itu kan. Orang tuh, Pak, kalau sudah kenal sama Allah, ya, makanya wali mah kalau zikir nggak ingat sama Allah haram. Dia nggak ingat sama Allah haram. Yeah. Sedangkan kita sholat, kemana-mana gitu. pikiran kemana tahu. Tapi wali itu nikmat dia. Sayyidina Ali, ya, mantu sekaligus sahabat Rasul, itu dicabut pedang panahnya aja lagi sholat. Karena dia lagi bahasa ininya mah lagi asik sama Allah, sampai kagak berasa dicabut pedang itu. Itu cinta kalau udah berpengaruh sama diri kita. Iya kan? Kalau cinta sudah merasa itu udah kayak gimana, udah beda udah bahasanya. Itu kan ya, ada bahasa istighraq. Orang kalau lagi cinta, kalau lagi rindu berat, itu model kayak wali-wali itu, dia itu mengalami yang namanya majdum, gangguan. Ya boleh dikatakan speleng lah. Karena saking cintanya sama Allah. Bahkan kita pernah baca sejarah di Indonesia, Siti Jenar yang dianggap sesat sama Sunan Kalijaga sama para wali, yang ditanya, "Hai Siti Jenar, saya bukan Siti Jenar, saya ini Allah." Makanya kalau ahli-ahli sufi, ahli-ahli ibadah itu ihsannya udah ada dalam hati. Ketika dia berdialog sama Allah, udah nggak ada yang lain kecuali ada Allah. Mungkin Pak Peri sama ini pernah dengar lagu Dina Mariana dulu ya? Wah, yang mana itu Pak Peri? Saya baru tahu. Semuanya tentang lagu. Kalau ngaca ingat si dia, ada si dia kan gitu. Iya. Mau makan ingat dia. Ada. Itu ngomongin cinta, Pak. Jadi ada unsur quote and quote kayak gila ya Pak Kiai ya? Kegilaan itu gitu ya? Cinta tuh kayak gitu. Ya, itu cinta. Tapi jangan ke cinta dulu Pak Kiai. Ini kita mengenal dulu nih Pak Kiai. Mengenal dulu nih. Ya, Nanti kan, cinta kita bahas nih. Ya beda kelas lah. Ya. Oleh karena itu ulama termasuk ya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidiyah, ya dia punya buat kita nih cara-caranya buat kita mengenal Allah itu bagaimana. Kenalin dulu sifat-sifat Allah yang wajib kita kenal itu. Ini disebut sifat 20. Ada wujud, Allah itu ada. Ya. Mana buktinya adanya Allah? Kan gitu kan? Walaupun kalangan ibarat kita mengambil secara jawaban orang awam aja ya, jangan secara tekstualnya para wali, bisa disalahkan juga. Ya, buktinya adanya Allah, ada ciptaannya, ada alam dunia, ada kita. Gitu kan? Nah, kenal dulu wujud, baru habis wujud itu apa? Kidam itu apa? Terdahulu. Kan gitu. Jadi sebelum alam dunia ada, Allah mah udah ada. Begitu. Adanya Allah tidak didahului dengan kata enggak ada. Beda sama kita. Kita ada didahului dengan kata tidak ada. Awalnya kita tidak ada, menjadi ada. Bakalan enggak ada. Tapi kalau Allah enggak ada bahasa seperti itu. Allah ada, udah ada. Enggak didahului dengan kata enggak ada. Gitu. Ini disebut wujud hakiki. Selama-lamanya ada. Tapi kalau lihat dari konteks kalimat barusan pakai itu kita lebih konteksnya jadi wilayah keyakinan atau itu bicara wilayah keimanan ya? Rukun agama itu 3 Pak. Iman, Islam, ihsan. Oke. Itu yang perlu kita tahu, kita orang Islam perlu tahu rukun agama. Rukun itu pondasi. Tiang agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Ada konteks ihsan. Kalau konteks ihsan itu kita ibadah sama Allah, sholat nih. Kita berkeyakinan Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Kalau kita nggak ngelihat Allah karena nggak bisa, Allah melihat kita. Itu ihsan. Ihsan. Ya.
Kita ibadah sama Allah seakan-akan kita ngelihat Allah. Kita nggak bisa ngelihat Allah, tapi Allah selalu ngelihat kita. Itu ihsan. Orang kalau ibadahnya ihsannya sudah ada, saya bilang tadi berarti dia udah kenal, Pak. Udah nikmat. Ada Allah di sini. Kayak gitu. Hanya kenalin dulu sifat-sifatnya yang wajibnya tuh yang 20. Dan juga ada yang mustahilnya yang nggak mungkin ada di Gusti Allah. Itu. Wujud, idam, bako, kekal. Iya. Kekal. Kekal-kekalnya alam dunia nggak bakalan kekal seperti abadannya Allah. Itu kenalin dulu tuh situ, kita disuruh mengenal. Itu mengenal Allah dari wujud biar kita tahu. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada kecuali Allah. Itu artinya begitu sebenarnya, Mas. Bukan poin yang kita sering dengar. Tiada Tuhan selain Allah, itu macam diringkas benar itu. Secara arti yang ininya mah itu luar biasa. Tiada Tuhan ya yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada kecuali Allah. Itulah ilaha illallah. Gitu ya, makanya orang kadang-kadang ya, itu dia melalui proses pengenalan Tuhan itu macam-macam jalan gitu. Enggak lah, hidayah itu kan butuh proses, enggak ujug-ujug orang masuk Islam, enggak ujug, pasti ada jalannya. Itu yang namanya proses pengenalan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kita maaf nih, karena kita mah imannya iman kita mah iman taklid, ngikutin orang tua. Iya. Makanya nggak seperti orang yang baru masuk Islam langsung sadar, langsung sholatnya juga luar biasa di atas kita itu kan. Kenapa? Karena dia prosesnya hidayah. Allah langsung mengenalkan dirinya. Ini gua Allah, ini gua Tuhan. Kalau kita makan nggak ada proses pengenalan, karena kita mah dikenalin sama orang tua karena turunan. Ini yang wajib lu sembah Allah. Cuman kita nggak diajarin bagaimana caranya mengenal Allah. Nah, makanya kita perlu ada namanya iman ilmu. Tambahin dari ilman awam, ilman taklid, taikin nih biar kita menjadi ilman ilmu, biar kita nggak dosa. Begitu cara mengenal Allah itu seperti itu. Nah nih Pak Kiai, karena tadi bersinggungan soal kita turunan, nah ini ada pertanyaan yang saya kadang ya suka menjadi pertanyaan. Apakah kita kalau sebagai umat muslim itu, kita tidak harus bersyahadat lagi Pak Ustadz? Jadi kan kadang-kadang kita lihat kalau ada orang yang belajar agama, dia tadinya adalah seorang non muslim, lalu dia akan bersyahadat, lalu dia akan disaksikan, bahkan ada saksinya ketika dia bersyahadat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai turunan ini harus melakukan syahadat lagi atau tidak sebetulnya? Sebenarnya mah, kenapa kita emang udah muslim dari keturunan nggak perlu syahadat? Sebenarnya kita udah syahadat dulu Pak. Setuju, tapi artinya kan itu juga terjadi dengan non muslim. Artinya pada saat dia di dalam rahim pun dia sudah bersyahadat, sehingga ketika keluar, kemudian ini dikoreksi pakai ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang suka nakal di pikiran saya. Jadi ketika keluar, dia kebetulan di keluarga yang mungkin non muslim, sehingga dia mengikuti caranya orang tuanya gitu kan. Tapi ketika dia belajar agama Islam misalnya, dia harus bersyahadat kan kembali. Nah itu pertanyaan. Bukan belajar Pak, itu masuk Islam. Ya masuk Islam ya. Oke, masuk Islam. Jadi dari belajar dulu lalu dia masuk kan. Nah dia kan harus bersyahadat nih Pak Kiai. Nah kenapa mereka harus tetap bersyahadat? Nah itu pertanyaannya. Gitu. Tadi saya klarifikasi masalah Bapak mengatakan bahwa yang non muslim juga ketika sudah di perut dan lahir itu udah syahadat. Nah, saya pengen tanya itu dari mana keterangannya? Bukan, dalam pengertian gini Pak Ustadz, ini dikoreksi lagi nih. Karena setahu saya kan ketika kita di dunia, di alam rahim, kita memang sudah melakukan syahadat tuh, siapapun dia kan? Siapapun makhluk yang sedang dibuat oleh Allah itu, ya saya kurang tahu nih di bulan keberapanya ya. Nah ketika dia, itu kan semua sudah bersyahadat Pak Kiai. Alam ruhnya. Alam ruhnya. Nah ketika dia dilahirkan kan, misalnya dia dari kebetulan tidak dari keluarga non muslim nih, lalu dia belajar, lalu tiba-tiba dia tergerak dan dapat hidayah, dia masuk Islam, dia kan harus bersyahadat.
Nah, kalau kita yang keturunan kebetulan Muslim, kan sebetulnya juga kita tidak pernah melakukan syahadat yang sama ketika non-Muslim masuk Islam. Nah, itu maksud saya Pak Kiai. Oh, kita ini ngeliat konteks johir Pak. Kalau orang baru, walaupun dia dulu pernah di rahim di alam roh itu udah disyahadatin, kemudian dia keluarkan yang membawa dampak Yahudi atau Nasraninya, non-Islam atau Islamnya, itu kan bagaimana orang tua. Ya Kak. Yang penting masih cabang bayi dulunya memang sudah diciptakan secara rohnya seperti itu. Ya, kita juga nggak dapat memungkiri apakah memang dulu ketika di alam rohnya ini, roh ini akan sama Allah sudah disadatin atau belum, sehingga dia akhirnya kafir terus-terusan, atau memang dulunya disadatin akhirnya dia masuk Islam walaupun dia keluar di alam dunia itu bukan Islam, akhirnya menjadi Islam. Itu nanti ngomongin takdirnya lagi masalahnya. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kalau kita konteks johirnya, kenapa kita nggak mesti sadar karena kita udah keturunan Islam? Kita ini udah syahadat terus Pak. Lahir diajanin, ada syahadat nggak? Iya. Syahadat. Ketika kita mau nikah disuruh baca syahadat nggak? Syahadat. Ketika kita sholat baca syahadat nggak? Syahadat. Walaupun kita nggak sadar itu tuntunan syahadat. Artinya begitu. Beda sama orang yang artinya non Muslim notabelnya, ya kenapa dia harus masuk ketika masuk Islam harus bersyahadat? Karena secara johir bayinya dia belum syahadat, baru ruhnya doang. Gitu, itu menurut sebagian keterangan seperti itu. Ya, kalau kita batin johirnya sudah syahadat. Perbedaannya di situ. Ya, lo kita setiap 5 waktu baca syahadat Pak. Betul. Tasahud kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Iya, keterangannya seperti itu. Ya, jadi kita itu kan terdiri dari manusia ini ketika di alam ruh. Kan pertama sekali alam ruh. Kita itu akan melalui proses 5 alam. Alam ruh, alam rahim, ya, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Gitu. Nih kita bisa begini, maaf, kita bisa kumpul begini. Ini jangan disebut ini keparangan. Parangan apa sih? Kebetulan. Bahasa intelek ini keparangan. Bahasa Inggris. Malum orang kampung Bu. Ya, kebetulan. Jangan dibilang ini kebetulan. Jadi ini sudah bagian dari garis. Skenarionya udah ada. Ketika di alam ruh kita bakalan kenal begini. Kita bakalan seperti ini. Jadi udah ada garisnya gitu. Iya. Secara visualnya kita diwujudkan seperti ini. Hari ini tanggal ini jam segini saya bakalan kenal dengan Pak Peri, dengan ibu ini, dengan ini, gitu kan? Skenarionya udah begitu. Tertulis gitu ya. Udah tertulis di Lauh Mahfuz. Jam sekian saya bakalan kenal. Ini bab yang lain lagi nih Pak Kiai, nanti kita bahas ya Pak Kiai. Karena itu nanti berkaitan misalnya orang melakukan kejahatan misalnya. Apakah itu juga garis atau itu pilihan? Nah itu kan nanti jadinya panjang tuh Pak Kiai. Nah, kita fokusin ke mengenal Allah dulu. Iya, mengenal Allah. Itu jadi kiat-kiatnya. Ya, biar lebih dalam supaya kita ketika kita melakukan apapun memang karena sudah kenal, jadi ibadahnya lebih mantap gitu. Iya, ya kan tak kenal maka tak sayang. Terus gimana caranya Allah yang kenal sama kita gitu? Contohnya apa? Dari hidayah atau apa? Kalau ini kan kita caranya mengenal Allah kan kayak sholat gitu kan. Nah, kalau Allah yang mengenal kita itu kayak apa? Allah itu udah pasti kenal makhluknya. Ya. Bukan cuma manusia. Karena kita ciptaannya. Karena kita ciptaannya. Jangan kata ngomongin ngomong kita itu sama Allah itu selalu diperhatikan. Makanya bahasanya Robbana, artinya diurus. Robbil alamin. Bukannya menciptakan tapi yang mengurus alam semesta. Kalau cuma nyiptain doang mah gampang. Kalau nggak diurus, rusak. Tapi Allah udah nyiptain ngurus. Bukan kita dong yang wujud kita terlihat. Ya. Makhluk yang gagah kelihatannya sama Allah diurus, disayangin sama Allah. Begitu. Allah mah udah kenal sama kita. Cuman yang perlu tahapan kita yang disuruh harus mengenal lebih jauh kepada Allah. Selain sholat apa caranya yang lain mungkin untuk bisa mengenal Allah sendiri itu ya? Selain sholat apa?
ya sebenarnya ritual yang paling akurat di sholat. Cuman walaupun ya kan ibadah itu sifatnya ada yang ritual dan seremonial. Mahdo ada gairul mahdo. Mungkin bisa dengan cara tafakur alam. Ya, seperti kita refreshing pergi kemana, itu niatin buat ibadah. Itu niatin buat mengenal Allah. Begitu kita sampai ke lautan yang begitu indah di Bali umpama kan, masuk kita ya ke pantai Pandawa umpama, subhanallah, ini ciptaannya segini cakepnya, ya segini hebatnya, sebegini luasnya, bagaimana sang holiknya, sang penciptanya, ciptaannya aja seperti itu. Kan gitu kan, kita melihat ada seorang cantik atau ganteng, subhanallah, kan gitu. Ini ciptaannya aja udah segini ganteng dan cantik, bagaimana Allah. Begitu. Jadi metode cara mengenal Allah itu banyak. Gitu. Ya, kalau sholat itu udah bukan ngomongin masalah mengenal lagi, itu udah ungkapan rasa syukur, udah semuanya. Cara gue cinta sama Allah jalan begini, mengabdi. Begitu. Jadi pengabdian sebenarnya mah. Kalau kita ngomong cinta sama Allah, kalau kita ngomongin kenal sama Allah. Kalau kayak dari cara berpakaian itu ngaruh juga. Pakaian. Kayak misalkan kan ada yang Muslim nggak pakai hijab, ada yang pakai gitu. Kalau pakaian itu nyangkutnya masalah nanti kalau memang kamu mengenal Allah, nah terus kita kalau sudah kenal kan cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, di sana kudu harus taat sama Allah. Nah, Allah mengeluarkan peraturan. Ya. Kalau memang kita merasa hamba yang kenal sama Allah kemudian cinta sama Allah, taat nggak nih dengan peraturan gue? Kata Allah mana peraturan? Bikin. Itu harusan berarti. Kewajiban. Kewajiban. Iya, sebab bukan momentumnya begini, bukannya buat ngeberatin kita untuk pakai pakaian hijab seperti ini. Justru itu buat nyelamatin kita, Allah sayang sama kita. Begitu. Dijaga kita sama Allah. Makanya nggak boleh negatif thinking sama Allah. Makanya Allah ngasih berat amat ini. Ya, ngasih seperti ini. Bukan beratin, sebenarnya itu manfaat buat kita. Cuman ikro kita belum selesai. Belum selesai sampai situ. Jadi orang ada negatif thinking aja. Kenapa sih mesti diberatin begini gitu kan? Enggak, justru itu tanda kasih sayangnya Allah. Gitu kan? Nih kenapa mesti ngikutin aturan, ya kan? Kenapa perempuan harus dibatasi begini kan gitu kan? Ya karena memang sekali lagi memang Nabi sendiri aja itu bukan ngedewa-dewain tapi memuji artinya memang menyayangi namanya seorang sosok perempuan. Sampai saking sayangnya tuh Rasulullah. Gitu. Ya, dijaga bener. Gitu. Jadi Allah nurunin ngasih hukum kepada kita. Ya. Kalau memang kita taat, kita ngomong kenal sama Allah kemudian ada rasa cinta, nah berarti kita pakai, kita turutin. Ya. Sama orang yang kita cintai kan mestinya seperti itu. Ya. Turutin. Jadi itu kewajiban. Nah, itu menanti masalah dia mau nurut sama kagak, urusan konteksnya dia sama Allah gitu. Ya artinya positif thinking aja lah. Semua apapun yang bukan diberatin ya, tugas kita, sebab tugas kita itu ibadah. Ya memang kalau sudah bicara tentang mencintai memang akhirnya harusnya buta pakai. Iya. Jadi misalnya ada aturan apapun ya dikerjain. Harus, kan cinta itu buta. Love is blind. Ya iya. Benar-benar. Tapi beda nggak sama fanatik? Harus sama fanatik. Ya cinta itu buta kan, jadi kayaknya cinta tuh kayak harus didapatkan kan. Jadi sama fanatik itu tuh sama atau enggak gitu? Kalau cinta sama sang holik sama Allah itu wajib, harus. Bahkan harus ada sifat fanatik itu. Harus itu. Tapi keselain Allah nggak ada. Begitu kan, cintai aku, cintai apapun karena Allah. Begitu.
Jadi memang mungkin maksudnya gini kali Pak Kiai, bahwa fanatik itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks ketika kita memang sudah mengenal sesuatu kan kita menjadi lebih cenderung. Nah kecenderungan itu kan sebetulnya fanatik sebetulnya. Kayak misalnya ya dikit-dikit dia, ya kan memang itu fanatik, memang sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan lah. Tapi itu gejala cinta. Betul. Nah, itu fanatik sama cinta sama dong berarti. Beda. Kalau fanatik itu mungkin makanya kalau sama sangholik nggak apa-apa kita terlalu fanatik. Tapi ketika sama selain Allah nggak boleh fanatik. Itu namanya mengultuskan juga. Betul. Begitu. Kalau sama Allah mah mesti. Nah kan ketika kita tambah cinta, tambah fanatik, respon Allah juga tambah tinggi. Betul. Ketika respon Allah tambah tinggi, ujian kita juga tambah tinggi. Gitu. Oke. Jadi memang nih bicara mengenal nih sebetulnya luas banget. Tapi gini, Pak Ustadz, nih kayaknya kalau ini kita langsung ke kesimpulan nih, Pak Ustadz. Kesimpulan terhadap mengenal Allah. Jadi supaya kita semua tahu bahwa bagaimana sih dasarnya lah, kesimpulannya bahwa ketika mengenal Allah itu harus seperti apa, sehingga kita tujuannya lagi-lagi takwa kepada Allahnya bisa dapat juga. Ya itu tadi hadis yang saya sampaikan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Kenali dulu diri kita, baru kita akan kenal pada Allah. Kita butuh yang maha penyayang, ya, butuh yang berikan rezeki, butuh yang berikan kehidupan, butuh segala-galanya. Ya, berarti kita ini butuh. Sama siapa? Sama Sang Holik. Nah, jangan pernah kita meninggalkan apa yang diperintahkan sama Sang Holik, sama Allah gitu, karena kita butuh gitu. Itulah ciri mengenal. Kalau kita pengen kenal Allah seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kali ini sebetulnya pengennya panjang, tapi kayaknya nanti kita akan masuk ke bab berikutnya tentang mencintai Allah kali ya. Jadi teman-teman, podcastnya kali ini Cinta is Love-nya tentang mengenal Allah tadi sudah disimpulkan juga sama Pak Ustadz. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.